Halo semuanya, Nana Ibu. Apakah sudah bergabung semua di Zoom kita kali ini? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar nih anak-anak Ibu sekalian? Kabarnya baik atau gimana? Baik, Bu. Baik, Bu. Wah, bagus deh. Hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua nih? Hadir semua, Bu. Oke, bagus. Hadir semua ya. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa nih yang mau memimpin doa? Ya, pimpin doa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran kita nanti. Em, Hafifah, boleh dipimpin doanya? Baik, Bu. Eh, Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kalau ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Hafifah yang telah memimpin doa kita bersama. Baiklah, anak-anak di sini tahu nggak kita mau belajar apa? Dari PPT bisa lihat dong ya, kita mau belajar apa, yaitu daerahku kebanggaanku, yang mana kita akan mempelajari pada topik pertamanya, yaitu seperti apakah budaya daerahku. Nah, next. Baiklah. Anak-anak tahu nggak apa tujuan kita mempelajari mengenai budaya yang ada di daerah kita nih? Untuk itu, sebelum kita mempelajarinya, kita harus tahu betul tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama, setelah kita mengeksplorasi buku ataupun video pembelajaran yang nantinya akan Ibu berikan, peserta didik dapat mengetahui pengertian dari warisan budaya. Yang kedua, yaitu setelah melihat dan mengamati video pembelajaran yang akan ditayangkan oleh Ibu, peserta didik dapat mengetahui sejarah warisan budaya yang ada di daerahnya. Namun, setelahnya, yang ketiga, setelah berdiskusi dan memperoleh penguatan dari Ibu, kalian semua sebagai peserta didik dapat mengidentifikasi warisan budaya yang ada di daerahnya. Oke, selanjutnya, next. Oke, sebelum kita memulai nih, kalian pengen tahu nggak warisan-warisan budaya apa aja yang ada di Indonesia ini? Nah, untuk itu kita saksikan bersama-sama ya, apa saja warisan yang ada di Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Suaranya ada terdengar? Sudah, Bu. Ada makanan juga ya, terus ada alat musik, ada alat juga, terus ada noken dari Papua.
Jadi kita bisa melihat ya, ada 23 warisan budaya Indonesia. Yang mana yang diakui oleh UNESCO sendiri. Untuk itu, marilah kita bahas warisan budaya ini terlebih dahulu. Oke, next. Apa itu warisan budaya? Sebelum Ibu membahasnya, apakah anak-anak Ibu tahu nggak apa itu warisan budaya? Nggak tahu ya. Bu. Oke, Ibu akan jelasin apa itu warisan budaya. Budaya merupakan keseluruhan sikap dan pola perilaku manusia serta pengetahuan yang menjadi suatu kebiasaan yang dapat diwariskan. Suatu kebudayaan harus diwariskan agar tetap terjaga kelestariannya. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki berbagai warisan budaya yang harus dijaga untuk dikembangkan. Dengan begitu, kita bisa menangkap kesimpulan bahwa warisan budaya ini adalah em, suatu budaya yang ada di Indonesia atau tempat daerah kita sendiri yang perlu kita em, lestarikan. Oke, next. Jenis warisan budaya. Ada dua jenis warisan budaya yang perlu kita ketahui, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Terus kalau misalnya warisan budaya benda dan tak benda ini, anak-anak ibu tahu nggak apa bedanya? Dari kalimatnya aja tuh kan kita udah bisa tuh simpulin kayak benda dan tidak benda. Ada nggak yang bisa jelasin? Oke, Ibu bakal jelasin. Warisan budaya benda merupakan warisan budaya yang bisa kita lihat dan bisa kita raba seperti gedung, alat musik, dan pakaian adat. Sedangkan warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun kita bisa lihat di sekitar kita. Contohnya ada musik, tarian. Next, selanjutnya. Oke, setelah kita mengetahui nih warisan-warisan yang ada di sekitar daerah kita, lalu bagaimana sih cara menjaga warisan budaya? Warisan budaya bisa kita jaga dengan yang pertama mempelajari warisan budaya. Dengan kita mempelajari warisan budaya, maka kita dapat eh, melestarikannya dengan mengetahui terlebih dahulu warisan budaya dan kita dapat membaginya kepada orang-orang lain. Yang kedua ada pemugaran, yaitu upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Dengan kata lain, pemugaran ini adalah upaya untuk mengembalikan kembali ke bentuk aslinya jika terdapat eh, kerusakan seperti itu. Yang ketiga yaitu memperkenalkan budaya. Dengan kita memperkenalkan budaya atau warisan budaya yang ada di sekitar kita, maka budaya ini akan selalu di, diketahui oleh banyak orang dan orang ingin tahu dan mempelajari mengenai warisan budaya yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya. Terus nilai-nilai luhur yang terdapat dalam warisan budaya daerah. Ada gotong royong, ada kebersamaan dan kekeluargaan, ada kearifan lokal, ada toleransi, dan terakhir ada cinta tanah air. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, next. Nah, di sini Ibu mau nanya nih sama Nana Ibu. Kan kita tadi uh, udah, Ibu udah jelasin nih jenis warisan budaya. Lalu dari dua foto ini, siapa yang bisa nyebutin jenis warisan budaya ini dan apa namanya? Ayo, mau Ibu tunjuk apa tunjuk tangan?
Nifa, Bu. Oke, Raihana, Nifa. Coba sebutin apa? Kalau yang gambar pertama itu alat musik, Bu, namanya talempong. Kalau gambar kedua itu tarian daerah, namanya tari piring, Bu, dari Sumatera Barat. Oke, baik. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Raihana. Namun dari pertanyaan Ibu nih, jenis warisan budaya apakah ini? Kan kita tadi mempelajari ada jenis warisan budaya benda dan tak benda. Nah, kalau yang talempong ini jenis warisan budaya apa? Benda, Bu. Oke, bagus. Pintar ya. Selanjutnya kalau tari piring, jenis warisan apa? Tak benda, Bu. Oke, pintar sekali ya, anak-anak ibu. Sudah bisa. Sepertinya dengan dua gambar ini, anak-anak ibu sudah bisa membedakan mana warisan budaya benda dan tak benda. Oleh sebab itu, baiklah, sekarang karena materinya sudah ibu sampaikan, sekarang ibu minta anak-anak ibu untuk berkelompok dulu untuk mengerjakan LKPD yang akan ibu berikan sebentar lagi. Oke, ibu share ya LKPD-nya di grup. Oke, nah, ibu dikerjakan LKPD-nya. Nanti ibu akan lihat satu-satu ya pengerjaan dari masing-masing kelompoknya. Untuk itu kita off screen dulu ya. Ayo, Nana, dikerjakan nih ya LKPD-nya. Nanti ibu tunjuk kelompok yang akan mempresentasikan LKPD-nya. Terus nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, udah siap semua? Sudah? Wah, kayaknya kelompok satu udah selesai nih, udah ngirim LKPD-nya di grup. Untuk itu, ayo ditampilin untuk dipresentasiin kepada kelompok satu. Tolong dong, Ibu share LKPD-nya.
Nah, ini. Oke. Kelompok satu, ketuanya Amara ya. Coba Iya, Bu. Amara sebagai ketua presentasiin LKPD yang telah didiskusiin sama teman-teman. Baik, Bu. Jadi kami dari kelompok satu yang nomor satu, bentar Bu, baca dulu soalnya kan Bu. Ceritakan dan hubungkan gambar di bawah ini dengan warisan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ini gambar rumah gadang. Gambar ini merupakan gambar rumah adat Sumatera Barat yaitu rumah gadang. Rumah gadang ini merupakan jenis warisan budaya benda karena dapat dilihat dan diraba. Yang kedua, ini adalah alat musik gendang. Alat musik ini merupakan warisan budaya benda karena dapat diraba dan dilihat. Yang ketiga, jenis warisan budaya ini adalah tarian adat, yaitu tari Bali. Tarian adat merupakan jenis budaya tak benda karena dapat dilihat, namun tidak dapat diraba. Yang terakhir, ini Bu, merupakan baju adat Papua, yang mana merupakan jenis warisan budaya benda karena dapat dilihat dan diraba. Sekian presentasi kelompok satu, Bu. Wah, sepertinya kelompok satu jawabnya semua benar ya. Sudah bisa dan sudah mengerti penjelasan dari Ibu. Oke, selanjutnya untuk LKPD yang kedua, oleh kelompok dua, dipersilakan untuk mempresentasikannya. Siapa nih yang ketua kelompok dua? Hmm, Rehana ya? Boleh tolong dipresentasikan hasil kelompoknya? Ya udah di-share nih. Baik, Bu. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. A. Apa nama kegiatan budaya yang dilakukan pada gambar di bawah ini? Jawabannya itu kegiatan membatik, Bu. Yang B, termasuk jenis warisan budaya apakah gambar tersebut? Membatik itu termasuk kepada warisan budaya tak benda. Yang C, bagaimana cara melestarikan budaya tersebut? Cara melestarikannya yaitu dengan kita itu bisa mempelajari proses pembuatan batik agar dapat melestarikannya. Soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. A. Apa nama kegiatan budaya yang dilakukan pada gambar di bawah ini? Jawabannya itu Candi Borobudur. Yang B, termasuk jenis warisan budaya apakah gambar tersebut? Jawabannya itu warisan budaya yang berupa benda, Bu. Dan yang C, bagaimana cara melestarikan budaya tersebut? Caranya itu dengan eh, pamugaran, dengan menjaga dan upaya mengembalikan kembali keaslian dari warisan budaya tersebut, Bu. Oke, wah, sepertinya kelompok yang tampil hari ini hebat-hebat semua ya, bisa jawab LKPD-nya dengan tepat sekali. Karena itu, Ibu akan memberi eh, penguatan dan kita juga akan membahas sama-sama mengenai LKPD tadi. Oke, ada nggak kelompok yang lain yang salah menjawab jawabannya? Atau benar semua nih jawaban dari LKPD-nya? Benar semua? Oke, Benar, Bu. sepertinya benar ya. Sepertinya nah Ibu sudah dapat membedakan mana nih jenis warisan budaya benda dan tak benda dan apa sih karakteristik dari budaya benda dan tak benda ini. Seperti yang kita ketahui, warisan budaya ini adalah warisan budaya yang ada di sekitar kita ataupun daerah kita. Sehingga eh, bagaimana kita tahu budaya ini termasuk warisan budaya benda atau tidak benda dari bagaimana kalau benda kan kita bisa melihat dan merabanya. Sedangkan jika tak benda kita hanya bisa menikmati ataupun merasa hanya dapat melihat tapi kita tidak bisa nih meraba atau meraba dari warisan budaya ini. Sehingga
Diharapkan nantinya anak-anak ibu lebih paham lagi ya, apa itu jenis warisan budaya yang ada di sekitar kita. Oke. Lapor ada pengen cedek angker. Genteng nih. Telepon. Siapa aja telepon, Kak?